Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 226 lantai keempat dari Formula Pertempuran Naga. Meski tanda aliran airnya kuat, tapi menghadapi Luming, tidak ada bandingannya sama sekali. Pedang air yang dia padatkan dan energi pedang yang dia tebas dihancurkan oleh cahaya tombak Luming. Paf-paf. Ada beberapa luka lagi di tubuh Sui Liuhan, dan darah terus mengalir. Sui Liuhan berteriak, mati-matian menghindari serangan terenggiling itu. Namun, tombak Luming datang dalam sekejap. Menabrak. Tanda aliran air itu seperti bola karet, meledak, dan garis darah bertebaran di sepanjang permukaan danau. Dia menjerit sengsara, setengah dari tubuhnya hampir meledak, dan satu tangan menghilang. Luming melangkah maju dengan niat membunuh di matanya, mengejarnya. Tidak, Tian Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Aku seorang jenius top dari sekte pedang Shifang. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Sui Liuhan hampir ketakutan dan berteriak, namun, mata Luming tegas dan dia tetap tidak tergerak. Sui Liuhan hampir putus asa, dan berteriak, Tian Yun, biarkan aku pergi, tolong biarkan aku pergi. Kamu ingin buah roh naga? Aku akan memberikannya padamu, aku akan memberikannya padamu. Buah roh juga milikku. Suara Luming acuh tak acuh, dan tombak itu berubah menjadi kilatan cahaya dan ditembakkan. Tidak. Teriak Sui Liuhan, tetapi saat dia berteriak, Luming menembak tenggorokannya. Tanda aliran air, mati. Luming mengeluarkan energi aslinya, menyedot cincin penyimpanan tanda aliran air, dan memasukkannya ke kuil tertinggi. Tentu saja, esensi dan darah bekas aliran air juga tertelan. Saat ini, dua terenggiling juga datang untuk membunuh Luming. Sosok Luming melintas, menghindari serangan kedua terenggiling tersebut, dan berlari menuju pantai. Tidak, ayo pergi. Di pantai, murid-murid yang tersisa dari sekte pedang Shifang menjadi pucat karena ketakutan, berbalik dan lari. Jejak aliran air semuanya terbunuh, dan mereka tetap tinggal. Bukankah mereka ingin mati? Ayo pergi. Masih ada beberapa siswa dari Aula Jenderal, dan beberapa dari mereka bahkan salah satu dari 10 master teratas di aula luar. Tetapi saat ini, mereka memandang Luming dengan ngeri, dan mereka tidak berani tinggal, dan berbalik untuk melihat jauh lari. Mereka takut Luming akan menjadi gila, jadi mereka membunuh mereka juga. Luming berjalan di atas ombak, tidak peduli bagaimana kedua terenggiling itu menerkam, mereka tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun darinya. Sayang sekali ada dua. Jika hanya ada satu, aku ingin bertarung. Luming berbisik. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia sangat ingin melawan salah satunya, tapi dua, lupakan saja, agar tidak membuang waktu. Luming melompat ke danau, menyingkirkan semua cincin penyimpanan para murid sekte pedang Shifang yang tewas dalam pertempuran, dan para murid Istana Bintang, dan melahap darah mereka pada saat yang bersamaan. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Setelah mencari semuanya, Luming tertawa panjang, dan tubuhnya naik ke langit seperti angin, melesat ke ketinggian 100 meter, berjalan di udara, dan datang ke pantai. Dua terenggiling menjerit, tapi akhirnya gagal mengejar. Setelah itu, Luming berbalik dan pergi setelah 50 mil, dia berhenti dan mengosongkan telapak tangannya, memegang cincin penyimpanan di tangannya. Cincin penyimpanan ini persis seperti tanda aliran air. Luming tidak sabar untuk melihatnya, dan benar saja, Jiao Lingguo berbaring diam di ring penyimpanan. Dengan gerakan tangan, buah roh naga muncul di tangannya, memancarkan aroma obat yang kuat. Luming menyesap, dan merasa bahwa dia berlari sedikit lebih cepat dengan seluruh energinya yang sebenarnya. Obat yang sangat ampuh. Mata Luming bersinar. Segera, tanpa ragu, dia menelan buah naga banjir dan mulai memurnikannya. Energi buah Jiaoling sangat menakutkan, setelah ditelan, ia berubah menjadi energi yang sangat besar, mengalir ke anggota tubuh dan tulang. Luming mengoperasikan Battle Dragon True Art dan menyempurnakannya dengan seluruh kekuatannya. Luming melancarkan serangan di lantai 4 Shanlong Senjue dengan seluruh kekuatannya. Awalnya, untuk menyerang lantai 4, diperlukan 6 jenis bahan alami yang sangat berharga dan harta bumi, dan lebih dari selusin bahan pembantu diperlukan, tetapi sekarang tidak diperlukan, satu buah roh naga sudah cukup.
Dengan penyempurnaan Jiao Lingguo, energi sebenarnya dari Shanlong Shenjue terus dipadatkan dan diperkaya. 2 jam kemudian, tubuh Luming bergetar, dia membuka matanya, dan mau tidak mau melolong panjang, seperti nyanyian naga. Untung ada di Supreme Temple, kalau di luar pasti menyebar puluhan mil. Shanlong Shenjue, lantai 4, terobosan. Luming perlahan mengangkat tangan kanannya, dan dengan ringan menggenggamnya, udara di telapak tangannya dipegang oleh Luming, dan terdengar suara ledakan yang berderak. Kekuatan dan konsentrasi Ki Sejati adalah 5 kali lipat dari prajurit biasa, sangat kuat. Merasakan Ki Sejati yang melonjak di tubuhnya, Luming memiliki senyum puas di sudut mulutnya. Sekarang, mari kita lihat panennya. Luming mengeluarkan banyak cincin penyimpanan, dan setelah menghitung, ada 42. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh para jenius tingkat ketiga atau lebih dari seniman bela diri hebat. Hal-hal di dalamnya membuat Luming sangat menantikannya. Buka satu persatu dan hitung. Akhirnya, dia menyortir semua barang dan menumpuknya di depan Luming. Ada tumpukan kecil berbagai ramuan, tetapi kebanyakan tidak terlalu maju. Semua jenis obat mujarab dikemas dalam botol batu giok, ditumpuk dalam tumpukan, dan harganya pasti sangat mahal. Ada juga berbagai biji, bahan monster, senjata spiritual, DLL. Luming memilahnya. Selain itu, ada tumpukan uang kertas yang jumlahnya mencapai ratusan juta tael, jumlah yang sangat besar, bahkan jika itu adalah kristal roh, bisa puluhan ribu. Yang paling mengejutkan Luming bukanlah ini, tapi kristal roh dan telur semut darah. Lingjing, senilai lebih dari 80.000 yuan, mengisi beberapa kotak besar. Ada juga 536 telur semut darah. Saya tidak tahu berapa banyak yang didapat Luming hari ini. Hahaha, sumber daya ini cukup untuk saya gunakan untuk sementara waktu. Di platform ketiga ini, kumpulkan orang untuk melawan saya. Dengan peningkatan basis kultivasi, semakin banyak kristal roh yang dibutuhkan. Untuk saat ini, saya akhirnya tidak perlu khawatir tentang itu. Luming tertawa keras. Di platform ketiga, sosok dengan kekuatan tempur yang persis sama dengan dirinya dipadatkan. Ketika Luming adalah seorang seniman bela diri di tingkat pertama, dia membutuhkan 9 kristal roh. Tetapi dengan peningkatan basis kultivasi Luming, semakin banyak kristal roh yang dibutuhkan. Tingkat kedua dari seniman bela diri yang hebat membutuhkan 18 yuan, dan tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat membutuhkan 36 yuan, terus berlipat ganda. Sekarang budidaya seniman bela diri Luming berada di tingkat kelima, biayanya 144 yuan untuk memadatkan angka itu. Ini benar-benar terlalu boros, satu kali, hanya 6 jam, harganya 144 yuan, dengan peningkatan tingkat kultivasi, akan lebih banyak yang dibutuhkan, bagaimana orang biasa bisa membelinya. Dalam beberapa bulan terakhir, Luming telah menghabiskan ribuan kristal roh hanya untuk mengumpulkan orang dan melawannya. Tanpa suplemen ini, kristal roh di tangan Luming tidak akan bertahan lama. Itu masih merampok orang lain. Sumber daya datang dengan cepat, jauh lebih cepat daripada mendapatkannya melalui kerja keras. Luming menghela nafas. Menjara orang lain. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Ya, penjarahan. Karena anggota sekte pedang Shifang akan membunuhnya, mengapa dia harus bersikap sopan? Haha, oke, ayo lakukan seperti ini. Aku akan menunggu mereka di sarang semut darah. Bertekad untuk memperhatikan, Luming tertawa, berjalan keluar dari kuil tertinggi, dan menuju ke pusat rahasia semut darah. Dunia. Bab 227 ini adalah perampokan. 3 jam kemudian, Luming datang ke dataran terpencil, sekilas tidak ada rumput yang tumbuh. Di dataran tersebut terdapat lubang besar dengan radius lebih dari 100 meter, berdiri miring dan melihat ke bawah, saya menemukan ada gua yang padat di lubang besar tersebut. Kadang-kadang, beberapa semut darah terlihat merangkak masuk dan keluar. Ini adalah sarang semut darah. Luming duduk bersila di samping lubang besar, menunggu kedatangan orang lain. Hanya 3 hari telah berlalu sekarang, dan masih ada 7 hari sebelum penutupan alam rahasia semut darah. Luming sedang berkultivasi sambil menunggu. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari, tidak ada yang datang ke sini. Luming tidak terburu-buru. Dia tahu di dalam hatinya bahwa selama 7 atau 8 hari pertama,
semua orang mencari kesempatan untuk berburu semut darah di tempat lain. Hanya dalam 2 hari terakhir mereka akan bergegas ke sarang semut darah untuk mencoba keberuntungan mereka. Di rawa, mayat semut darah jatuh di sana satu persatu, dan telur semut darah di perut semut darah semuanya menghilang. Pergi ke sarang semut darah. Dengan teriakan lembut, seorang pemuda dengan wajah dingin dan bangga bergegas keluar dari rawa dan bergegas menuju sarang semut darah, diikuti oleh selusin anak muda. Di puncak gunung, terdengar lolongan panjang. Ayo pergi ke sarang semut darah. Setelah itu, puluhan sosok melompat ke arah sarang semut darah. Di sebuah lembah besar, lebih dari selusin siswa dari Aula Jenderal dan Bintang dikelilingi oleh lebih dari 30 murid dari Sekte Pedang 10 Arah. Shifang Swordsek, apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka semua? Seorang siswa dari Aula Jenderal Bintang berteriak putus asa. Omong kosong, aku sudah mengatakannya sejak lama, ketika aku bertemu dengan Istana Bintang Jenderalmu, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Bunuh! Lebih dari 30 tuan muda dari Sekte Pedang 10 Arah mengepung dan membunuh lebih dari selusin siswa Aula Bintang Umum, tanpa ketegangan sama sekali. Tidak lama kemudian, lebih dari selusin mayat muncul di lembah. Istana Bintang Jenderal omong kosong macam apa, itu hanya gerombolan. Sayang sekali aku tidak bertemu Tianyun itu, kalau tidak aku akan diberi hadiah oleh penatua Kyuushi. Seorang pria muda yang agung mencibir. Kakak Gao, Yun beruntung hari itu. Jika dia bertemu kakak Gao, kamu pasti akan diinjak-injak oleh kakak Gao dalam 10 pukulan. Aku tidak tahu kakak senior mana yang memiliki keberuntungan untuk bertemu Tianyun. Ya, tapi, menurut saya, Tianyun pasti menemukan tempat untuk bersembunyi. Selama dia bersembunyi sampai alam rahasia ditutup dan keluar di saat-saat terakhir, dia akan aman. Aman, bahkan jika dunia rahasia semut darah tidak mati, keluar dan bunuh dia dengan cara yang sama. Di sebelahnya, murid lain dari Sekte Pedang Shifang menyanjungnya. Saudara Gao tertawa dan berkata bahwa dia tidak bisa menutup mulutnya, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Oke, hari itu Yun dianggap sedikit mampu, dan akan membutuhkan banyak usaha ketika saya menghadapinya. Lebih dari selusin trik masih dibutuhkan. Sekarang ayo pergi ke sarang semut darah, ada peluang besar. Ayo pergi." Setelah itu, mereka juga pergi ke sarang semut darah. Di hutan pegunungan, aura pedang yang menakutkan menyebar ke seluruh langit, dan selusin semut darah yang sangat besar terpotong menjadi 2 oleh aura pedang. Di antara mereka, bahkan ada semut darah tingkat ketiga dan ketujuh. Sesosok muncul, itu adalah Yang Zaitian. Matanya seperti kilat, dan auranya menakutkan, dengan lambaian tangannya, seikat telur semut darah terbang ke tangannya. Setelah berhari-hari, kultivasi saya akhirnya berhasil. Sekarang, saatnya pergi ke sarang semut darah. Saya ingin melubangi sarang semut darah, mendapatkan pil pemurnian darah dalam jumlah besar, dan mengumpulkan sejumlah besar energi darah. Di masa depan, saya pasti akan dapat membangkitkan garis keturunan tingkat raja dan membawa matahari yang terik ke tanah. 6 tuan ada di bawah kaki Anda. Mata. Yang Zaitian penuh dengan kesombongan dan kepercayaan diri. Kemudian, dalam sekejap, dia menuju sarang semut darah. Luming, yang sedang duduk bersila di samping sarang semut darah, tiba-tiba mengangkat alisnya dan membuka matanya. Di kejauhan, lebih dari selusin sosok mendekat dengan cepat. Akhirnya ada orang di sini. Senyum muncul di wajah Luming. Ada total 12 orang, dan sekilas mereka adalah murid dari Sekte Pedang Shifang. Setelah beberapa saat, 12 orang mendekati sarang semut darah. Itu dia. Tianyun. Setelah 12 orang melihat Tianyun, ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka berhenti. Alih-alih mendekat, mereka sedikit khawatir. Di antara mereka, tidak ada orang yang terlalu kuat, dan mereka juga telah melihat kekuatan tempur Luming, dan mereka sama sekali tidak terkalahkan. Tianyun, ternyata kamu telah bersembunyi di sini akhir-akhir ini, tetapi kamu tahu bagaimana memilih tempat. Pantas saja banyak murid Sekte Pedang Shifang gagal menemukanmu. Seorang murid dari Sekte Pedang Shifang berteriak keras. Bersembunyi di sini. Luming berkata dengan senyum tipis di wajahnya, lupakan saja, oke, berhenti bicara omong kosong, sekarang, serahkan cincin penyimpananmu. Apa?
Kamu ingin kami menyerahkan cincin penyimpanan? 12 murid sekte pedang Shifang terkejut. Omong kosong, apakah kamu tidak mengerti bahasa orang? Aku perampokan. Jika kamu menyerahkan cincin penyimpanan, kamu bisa hidup. Jika tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Lu Ming berkata dengan dingin. Tianyun, kamu berani. Kami tidak mengganggumu, tetapi kamu masih ingin merampok cincin penyimpanan kami. Itu tidak masuk akal. 12 murid dari sekte pedang Shifang tidak dapat mempercayainya. Beraninya Lu Ming menunggu di sini hanya untuk merampok? Beraninya dia melakukan itu? Menabrak. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, jadi dia menembak langsung sosoknya seperti kilatan petir, dan dia mencapai langit di atas 12 orang dalam sekejap. Tian Yun, jangan mengira kami takut padamu, bergandengan tangan untuk membunuhnya. Kedua belas orang itu meraung, dan mereka menembak bersama, 12 serangan meraung ke arah Lulu. Menabrak! Menabrak! Raungan terdengar, tanah meledak, 12 orang berteriak, setengah dari tubuh mereka jatuh ke tanah, muntah darah, dan menatap Lu Ming dengan tak percaya. Di antara 12 dari mereka, meskipun mereka tidak memiliki kejeniusan tertinggi untuk memahami kekuatan, mereka sama sekali tidak sebanding dengan prajurit biasa. Namun, kedua belas orang itu bekerja sama, di tangan Lu Ming, mereka rapuh seperti bayi, sama sekali tak tertahankan. Dengan satu gerakan, dia dibombardir setengah mati. Sekarang, tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat kelima seniman bela diri hebat, dan seni sejati naga pertempuran telah menembus tingkat keempat. Dengan berat tombak penekan setan seberat lebih dari 10.000 kati, kekuatan satu tembakan luar biasa, dan tidak terbendung oleh orang biasa. Apa sekarang? Haruskah saya menyerahkan cincin penyimpanan? Lu Ming menatap ke-12 pemuda dari sekolah pedang Ten Fang. Serahkan, kami serahkan. Ke-12 pemuda berteriak satu demi satu, melepas cincin penyimpanan di tangan mereka, dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming menyimpannya sambil tersenyum, melambaikan tangannya, dan berkata, keluar. Ke-12 orang itu berjuang untuk merangkak keluar dari tanah seolah-olah mereka telah diampuni, dan melarikan diri dengan terhuyung-huyung ke kejauhan. Lu Ming tidak ingin membunuh semua murid dari sekte pedang Shifang. Bila perlu, Anda dapat membunuh sejumlah kecil dari mereka untuk bertindak sebagai pencegah. Jika Anda benar-benar membunuh semua murid dari sekte pedang Shifang, maka teroris tingkat tinggi dari sekte pedang Shifang akan marah, gila, dan putus asa untuk bunuh mereka. Ini bukan yang diinginkan Lu Ming sekarang, lagi pula, dia masih belum memiliki kekuatan untuk bertarung melawan seluruh sekte pedang Shifang. Setelah menyimpan 12 cincin penyimpanan, Lu Ming hanya ingin terus duduk bersila. Dari arah lain, dua sosok mendekat dengan kecepatan tinggi. Sangat sulit menemukan tempat untuk berjalan melalui sepatu besi, dan tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Di mata Lu Ming, ada niat membunuh yang dingin. Kedua orang ini sebenarnya adalah Bai Qi dan seorang pemuda berjubah hijau. Bab 228 Takut. Pada saat ini, pemuda berjubah putih Qi dan berjubah hijau tersenyum di wajah mereka. Selama periode waktu ini, mereka bekerja sama untuk berburu semut darah secara diam-diam. Selain itu, keduanya awalnya adalah 10 master teratas di aula luar Istana Bintang, dan kekuatan mereka kuat, sehingga panennya sangat bagus. Selain itu, begitu mereka bertemu dengan seorang murid dari sekte pedang Shifang, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya mereka akan menghindarinya jauh-jauh, sehingga mereka tidak menghadapi bahaya apapun. Haha, telur semut darah yang dipanen kali ini cukup untuk ditukar dengan banyak pil pemurnian darah. Di masa depan, garis keturunan kedua yang kuat pasti akan terbangun. Saat itu, Istana Jiangxing akan menjadi dunia kita berdua. Lupao pemuda itu tertawa. Benar, Tian Yun benar-benar ingin membunuhku. Sayang sekali dia terlalu sombong untuk menantang para master dari seluruh sekte pedang Shifang. Kurasa dia dikepung dan dibunuh oleh para murid dari sekte pedang Shifang sejak lama. Menampilkan warna garang. Sarang semut darah akan datang, kita akan mengamatinya secara diam-diam, menunggu orang lain bergerak, kita akan menunggu kesempatan untuk mengumpulkan beberapa telur semut darah, ya. Ada seseorang di depan. Pemuda berbaju hijau jubah sedang berbicara, tiba-tiba dia terkejut, dan melihat ke depan. Apakah ada seseorang?
Baici juga menoleh, wajahnya berubah dengan liar, dan dia hampir mengencingi ketakutan. Tianyun, kenapa kamu belum mati? Teriak Baici dengan tajam. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa mati? Lu Ming berdiri dan menatap Baici dengan dingin. Pergi, pergi. Baici gemetar, mengeluarkan geraman rendah, dan berlari kembali. Reaksi pemuda berjubah hijau itu bahkan lebih cepat dari Baici, dan dia berbalik dan lari. Baici, aku bilang aku akan membunuhmu. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lu Ming tersenyum ringan, melangkah keluar, dan mengejar Baici seperti angin. Ah! Teriak Baici, dia merasa gemetar di betisnya, seluruh tubuhnya dingin, dan berlari ke depan dengan seluruh kekuatannya. Tunggu aku! Teriak Baici, dan pemuda berjubah hijau berlari di depannya, lebih cepat darinya. Bagaimana mungkin pemuda berjubah hijau itu peduli padanya? Di luar alam rahasia semut darah, dia juga mengincar Lu Ming. Pada saat ini, dia juga ketakutan setengah mati. Bagaimana dia bisa berhenti? Baici merasakan punggungnya berkedut, kulit kepalanya mati rasa, dan dia merasa dewa kematian sedang mendekatinya. Melarikan diri, aku harus melarikan diri, aku tidak bisa mati. Teriak Baici. Namun, Lu Ming semakin dekat dan dekat dengannya. Pada saat ini, puluhan sosok tiba-tiba mendekat di kejauhan, semuanya adalah murid dari sekte pedang Shifang. Mata Baici berbinar, dia sangat gembira, dan kecepatannya tampak sedikit lebih cepat. Dia berlari menuju sekte pedang Shifang dengan seluruh kekuatannya, dan berteriak, "Saudara dari sekte pedang Shifang, Tian Yun ada di sini, Tian Yun ada di sini, bunuh dia." Murid dari sekte pedang Shifang Anda. Terlepas dari apakah Lu Ming membunuhnya atau tidak, dia akan mengatakan bahwa Lu Ming membunuhnya, dan hanya dengan cara ini dia dapat melarikan diri. Tianyun? Ada lebih dari 30 murid sekte pedang Shifang di depan mereka, dan pemimpinnya adalah senior Brother Gao. Pada saat ini, dia tercengang, dan kemudian dia menunjukkan niat membunuh yang dingin, dan berteriak, "Ini Tianyun, hahaha, akhirnya aku bertemu dengannya." Segera, dia bergegas menuju Lu Ming dengan cepat. "Haha, kakak senior Gao sangat beruntung." Murid sekte pedang Shifang lainnya tertawa dan mengejarnya. Ketika Lu Ming melihat murid-murid dari sekte pedang Shifang datang, dia tidak terkejut tapi senang. Sebaliknya, dia berhenti mengejar Baici dan berjalan perlahan ke depan. Desir! Desir! Sosok itu berkedip, dan para murid dari sekte pedang Shifang mengepung Lu Ming. Panggilan. Baici sangat gembira, dan menghela nafas panjang. "Nak, meskipun kamu berasal dari Istana Jenderal Bintang, tetapi Tian Yun ingin membunuhmu, aku akan melindungimu dan diam." Kakak senior Gao melirik Baici, dan memerintahkan dengan enteng. "Ya, ya." Baici mengangguk lagi dan lagi, tetapi tertawa di dalam hatinya, "Tian Yun, langit tidak ada habisnya, sekarang, kamulah yang mati." Kakak senior Gao berhenti menatap Baici, dan berbalik. Menatap Lu Ming, mengungkapkan niat membunuh yang dingin, berkata, "Tianyun, setelah disembunyikan olehmu selama berhari-hari, aku masih harus mati di tanganku. Ingat namaku Gao Tiankuo. Serahkan semua. Milikmu cincin penyimpanan." Lu Ming cemberut. "Apa? Apa katamu? Perampokan?" Teriak Gao Tiankuo, mengira dia salah dengar. "Omong kosong, serahkan cincin penyimpanan, atau simpan selamanya." Lu Ming berkata dengan dingin. "Hahaha, Tian Yun, menurutku kamu gila. Sekarang, aku akan membuatmu sadar." Gao Tiankuo tertawa. Ledakan. Kemudian, dia melangkah maju, bumi meraung, dan aura yang kuat dan berat terpancar dari Gao Tiankuo, berdiri di sana seperti gunung. Potensi gunung. Matilah aku. Sebuah pedang raksasa muncul di tangan Gao Tiankuo, dan dia melangkah dengan liar untuk membunuh Lu Ming, seperti gunung yang menabrak Lu Ming. "Tianyun sudah mati." Seorang murid dari sekte pedang Shifang mencibir. Tapi saat berikutnya, mereka semua tercengang. Ledakan. Nafas yang panas dan eksplosif naik dari tubuh Lu Ming. Napas panas yang menyengat keluar, dan dalam jarak 100 meter, suhu naik dengan cepat. Ledakan. Lu Ming menusuk, seperti meteor yang jatuh dari langit, meledak di gunung besar.
Gunung itu hancur berkeping-keping, Gao Tianquo menjerit, dan tubuhnya terbang seperti bola. Penonton tiba-tiba terdiam, dan semua orang tercengang kaget. Kakak senior Gao, dikalahkan. Dikalahkan dengan satu gerakan? Bagaimana ini mungkin? Kata murid dari sekte pedang Shifang dengan bingung. Tidak jauh dari sana, pupil Baici menyusut tajam, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan dia berteriak dalam hatinya, kekuatan api tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dia tidak bisa menerimanya. Menabrak. Luming mengambil langkah, dan aura di tubuhnya meledak, menekan ke arah para murid dari sekte pedang Shifang. Tidak, ayo serang bersama. Para murid dari sekte pedang Shifang berteriak. Longsor. Luming berbisik, dan senjata penekan setan itu bersinar, mengembun menjadi senjata raksasa setebal tangki air dan panjang 100 meter. Pistol raksasa ditekan, dan gelombang kejut yang mengerikan meledak ke bawah, meledak ke segala arah. Ada jeritan dan raungan, dan para murid dari sekte pedang Shifang terlempar seperti bola, dan jatuh ke tanah. Hanya 2 orang yang masih berdiri di sana. Pria muda berjubah putih merah dan hijau. Saat ini, wajah Baici pucat, tubuhnya gemetar, bibirnya bergetar, dan matanya penuh kengerian. Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana bisa begitu kuat? Dia terus bergumam, tidak bisa dipercaya. Awalnya, ketika dia bertemu dengan seorang murid dari sekte pedang Shifang, dia sangat gembira, berpikir bahwa dia telah diselamatkan, dan bahwa Luming dikutuk, dan dia tidak dapat membunuhnya sama sekali. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa 30 murid sekte pedang dari 10 penjuru, termasuk para jenius top yang memahami kekuatan, akan digulingkan oleh Luming dengan kekuatan untuk menghancurkan mereka. Bagaimana? Sekarang, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Luming berjalan menuju Baici selangkah demi selangkah, dengan senyum lucu di bibirnya. Jangan bunuh aku. Teriak Baici, tidak mampu mengumpulkan keberanian untuk melawan. Jangan bunuh kamu? Hehe, kamu benar-benar naif. Katakan padaku, jika kamu bisa memberiku alasan mengapa aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan membunuhmu, Luming mencibir. Bab 229 Apakah Anda layak? Aku. Baici hanya berkata, aku, dan tidak bisa melanjutkan. Di luar alam rahasia semut darah sebelumnya, dia berulang kali menargetkan Luming, dan dengan sengaja mendorong fakta bahwa sekte pedang Shifang ingin berburu dan membunuh siswa Aula Bintang Umum di Luming, menyebabkan semua orang di Aula Bintang Umum bersembunyi dari Luming. Baru saja, dia menghasut para murid dari sekte pedang Shifang untuk mengepung dan membunuh Luming. Alasan Luming tidak membunuhnya? Dia sendiri tidak bisa memikirkannya. Sepertinya tidak, pergilah ke neraka. Luming berkata dengan dingin. Jangan bunuh aku. Tiba-tiba, Baici berlutut dan berteriak, Tianyun, lepaskan saja nyawa anjingku, apa yang kamu ingin aku lakukan di masa depan? Aku berjanji, mulai sekarang, aku akan menjadi budakmu, atas perintahmu. Jadilah budakku? Apakah kamu layak? Luming berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya, menekan ke arah Baici dan pemuda berjubah hijau. Baici merasa seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung, dan menjadi sulit untuk bernapas. Ah, tidak semudah itu membunuhku. Pada saat ini, pemuda berjubah hijau itu meraung, meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bergegas menuju Luming. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya dengan imbalan secercah kehidupan. Tapi, bagaimana mungkin? Memanggil. Senjata terang menembus udara, menembus alis pemuda berjubah hijau. Darah berceceran di mana-mana, benda merah dan putih berceceran di seluruh wajahnya. Teriak Baici ngeri, saat ini, dia merasa putus asa dan tak berdaya. Pemuda berjubah hijau lebih kuat darinya, tetapi ketika dia menghadapi Luming, dia terbunuh dengan satu gerakan, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Ah, jangan bunuh aku salah, seharusnya aku tidak menyinggung perasaanmu, aku salah. Teriak Baici histeris. Pada saat ini, dia sangat menyesali mengapa dia menyinggung Luming. Luming bukanlah sesuatu yang bisa dia singgung sama sekali. Ini semua salah Bailong, itu semua salahnya, mengapa kamu memprovokasi pelaku kejahatan ini, itu semua salahnya.
Bai Qi meraung di dalam hatinya, dia menyalahkan semuanya pada Bai Long. Jika bukan karena Bai Long, bagaimana dia bisa memprovokasi Lu Ming? Ini sampah, tanganku benar-benar kotor. Bisik Lu Ming. Ya, membunuhku berarti mengotori tanganmu, ya, kamu benar. Teriak Bai Qi keras seolah-olah dia telah menggenggam sedotan terakhir. Tapi, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan merasa nyaman. Lu Ming berbisik lagi, dengan suaranya yang dingin menusuk tulang. Jangan. Bai Qi hendak berteriak, ketika cahaya tombak menghilang dalam sekejap, dan jatuh ke alis Bai Qi. Bai Qi, mati. Sekarang, haruskah kamu menyerahkan cincin penyimpananmu? Lu Ming melirik murid-murid dari sekte pedang Shifang. Wajah para murid dari sekte pedang Shifang sangat berubah. Kekuatan tempur Lu Ming menakutkan dan metodenya kejam. Mereka baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, mereka adalah murid dari sekte pedang Shifang, dan mereka biasanya menyendiri, tetapi sekarang mereka benar-benar ingin menyerahkan cincin penyimpanan, yang sangat memalukan. Tianyun, jika kamu melakukan ini, sekte pedang Shifang tidak akan membiarkanmu pergi. Seseorang berteriak. Sepertinya aku tidak akan menyerahkannya, jadi aku akan mengambilnya sendiri. Lu Ming mencibir, sosoknya berkedip-kedip seperti hantu. Murid dari sekte pedang Shifang baru saja terluka parah oleh Lu Ming, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi Lu Ming melepas cincin penyimpanan. Ngomong-ngomong, Lu Ming meraih dan melemparkan murid-murid sekte pedang Shifang satu persatu, dan jatuh dengan keras ke tanah. Kemudian, yang kedua ditumpuk, dan ditumpuk semakin tinggi seperti arhat. Yang terakhir adalah Gao Tianquo. Lu Ming melepas cincin penyimpanannya, dan Lu Ming menendangnya keluar. Gao Tianquo terbang tinggi dan menumpuk di atas lebih dari 30 murid sekte pedang Shifang. Lebih dari 30 murid sekte pedang dari 10 arah ditumpuk hingga ketinggian lebih dari 10 meter. Dengan sebuah gerakan, Lu Ming muncul di titik tertinggi, menginjak Gao Tianquo, dan menunggu. Lebih dari 30 murid dari sekte pedang Shifang berteriak berulang kali, tetapi tidak berhasil. Setelah beberapa saat, Lu Ming mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Akhirnya, di sini. Lu Ming berbisik. Di kejauhan, sosok-sosok melompat secara vertikal dan menuju sisi ini dengan kecepatan tinggi. Jumlah orang lebih dari 200. Sekte pedang Shifang mendorong sisa istana bintang ke sisi ini, sarang semut darah. Sosok itu berkedip dan segera tiba di dekatnya. Tianyun, itu Tianyun. Itu kakak seniorku dari sekte pedang Shifang. Sial, kenapa mereka kalah dari Tianyun? Sial, Tianyun memperlakukan mereka seperti ini, sial. Hampir 200 murid Shifang sekte pedang, melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi merah, dan niat membunuh yang dingin muncul dari tubuh mereka, menatap Lu Ming yang penuh dengan aura pembunuh. Dari arah lain, ada lebih dari 20 siswa dari Aula Jenderal, yang tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini. Tianyun terlalu mendominasi, bukan? Mendominasi, saya pikir dia mencari kematian, lebih baik kita menjauh dari dia. Para siswa kuil Jiangxing banyak berbicara. Kakak Tianyun. Ming Cheng juga ada di antara mereka, tapi sekarang dia berteriak dan bergegas menuju Lu Ming. Kakak Ming, menjauhlah dariku, tonton saja pertunjukan yang bagus. Lu Ming tersenyum pada Ming Cheng dan melambaikan tangannya. Ming Cheng berhenti tanpa sadar, seolah kata-kata Lu Ming memiliki kekuatan magis yang tidak bisa dia tolak, bahkan dia tidak menyadarinya. Tianyun, kamu masih belum menggerakkan kaki baumu dan melepaskan saudara senior dari sekte pedang Shifangku. Perilakumu seperti ini, 10.000 kematian tidak cukup, tahukah kamu? Para murid dari sekte pedang Shifang terus berteriak. Tapi Lu Ming sama sekali tidak memperhatikan mereka, dia berteriak sebentar, lalu perlahan berhenti. Saya meminta mereka untuk menyerahkan cincin penyimpanan, tetapi mereka tidak melakukannya, jadi mereka berakhir seperti ini. Sekarang, Anda menyerahkan semua cincin penyimpanan, jika tidak, nasibnya sama. Pada saat ini, suara lemah Lu Ming tersebar di seluruh dunia, bidang. Apa? Para murid dari sekte pedang Shifang tertegun. Para siswa kuil Jiangxing juga tercengang. Tianyun merampok murid-murid sekte pedang Shifang. Gila, Tianyun gila. Semua orang berteriak dalam hati mereka.
Tianyun sebenarnya ingin merampok hampir 200 anggota sekte pedang Shifang sendirian, apakah dia gila atau apa? Tianyu, sepertinya kamu telah bersembunyi selama beberapa hari. Kamu benar-benar gila, tapi bagaimanapun juga, kamu sudah mati hari ini. Di antara kerumunan sekte pedang Shifang, sosok tinggi dan kurus keluar, memancarkan aura-aura yang kuat. Lu Ming menyadari bahwa orang ini adalah salah satu dari 6 kekuatan pemahaman dari sekte pedang 10 arah. Desir. Desir. Sosok itu berkedip, dan 2 pemuda lagi keluar. Aura mereka tidak lebih lemah dari pemuda kurus dan tinggi itu. Keduanya yang juga memahami momentumnya. Mereka bertiga menatap Lu Ming dengan penuh niat membunuh, dan mereka mungkin menyerang kapan saja. Jangan gegabah, kekuatan tempur orang ini luar biasa, lebih baik kamu bergandengan tangan dan bunuh orang ini bersama-sama. Gao Tiankuo berteriak di kaki Lu Ming. Wajah anggota sekte pedang Shifang berubah. Mereka awalnya berpikir bahwa Lu Ming telah menggunakan beberapa cara tercela untuk melukai Gao Tiankuo dan yang lainnya, tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak sesederhana itu. Apakah Lu Ming benar-benar kuat? Ketiga pemimpin itu ragu-ragu. Bab 230 bertarung sendirian dengan 200 orang. Orang ini Tianyun tercela dan tidak tahu malu. Dia pantas mati. Dia adalah orang yang penatua Qi Wuxi ingin bunuh. Ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Pemuda kurus dan tinggi itu melambaikan tangannya dan berteriak, "Oke, mari kita bertarung bersama." Murid sekte pedang 10 Fang lainnya meraung, hampir 200 orang mencabut pedang mereka dari sarungnya, dan energi pedang yang menakutkan berkumpul bersama, mengganggu situasi, dan teror tidak terbatas. Ada suara melengking di tanah, dan bekas pedang muncul. Di kejauhan, wajah orang-orang di istana Jiangxing berubah drastis. Hampir 200 murid dari sekte pedang 10 Fang bergabung. Auranya begitu menakjubkan sehingga bahkan master seni bela diri tingkat ke-9 akan mundur. Tianyun terlalu gila, dan dia akhirnya akan menuai akibatnya. Seseorang berkata di aula Jenderal Bintang. "Kakak Tianyun." Ming Cheng meraung, sangat khawatir. "Hahaha, jika kamu ingin bergerak, bergerak saja, omong kosong, biarkan aku melihat apakah sekte pedang Shifang semuanya sampah." Lu Ming tertawa. "Mencari kematian. Tembak, bunuh dia." Teriak murid dari sekte pedang Shifang. "Memanggil. Memanggil." Tiba-tiba, lebih dari 50 pedang Qi melesat ke langit, menebas ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Lebih dari 50 pedang Qi benar-benar menyelimuti Lu Ming. Mata Lu Ming tenang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Desir. Sosok Lu Ming melintas, dan ada perasaan ringan dan cepat di tubuhnya, dia menginjak udara, dan tiba-tiba, serangkaian bayangan muncul di udara, membuatnya sulit untuk membedakan yang asli dari yang palsu. Hanya ada sekitar 50 pedang Qi, semuanya adalah bayangan, dan tidak ada yang mengenai Lu Ming yang asli. Momentum angin adalah momentum angin. Seseorang dari sekte pedang 10 arah berteriak. Ternyata dia telah memahami kekuatan angin. Pantas saja dia begitu sombong. Semua orang menembak bersama untuk memblokir semua rute pelarian. Bahkan jika dia memahami kekuatan angin, dia akan mati. Pemuda jangkung dan kurus pria itu meraung. Tetapi tidak ada yang memperhatikan bahwa sekitar 30 orang yang telah dilipat menjadi arahat oleh Lu Ming semuanya menatap dengan mata terbelalak ngeri. Momentum angin? Baru saja, Lu Ming menggunakan kekuatan api untuk menyerang mereka, tapi sekarang dia menggunakan kekuatan angin. Apakah dia memahami dua kekuatan? Mereka merasa tidak dapat dipercaya bahwa pada usia yang begitu muda, pada tingkat seorang seniman bela diri yang hebat, dia dapat memahami dua jenis kekuatan. Kejahatan macam apa ini? Tidak, dia tidak hanya memahami kekuatan angin, tetapi juga kekuatan api. Gao Tiankuo meraung. Apa? Murid lain dari sekte pedang Shifang tercengang. Juga memahami kekuatan api? Bagaimana bisa? Apakah Gao Tiankuo dipukuli? Di ranah seniman bela diri yang hebat, mampu memahami kekuatan tertentu sudah merupakan kejeniusan yang langka, dan mereka semua 1 dari 1000, sangat sedikit. Dan memahami kedua potensi itu? Bagaimana bisa? Tidak banyak orang di Wuzhongjing yang memahami kedua jenis kekuatan itu, bukan? Gao Tiankuo pasti tercengang, mereka yakin.
Namun, saat berikutnya, mereka merasa bodoh. Ledakan. Saat ini, gelombang mengerikan meletus dari tubuh Luming, seperti letusan gunung berapi. Ini adalah potensi lain, potensi api. Ini. Pupil mata sekte pedang Shifang menyembul keluar, dan lidah mereka terikat saat berbicara. Luming benar-benar memahami dua kekuatan, bagaimana mungkin? Bunuh! Pada saat ini, Luming meraung, suaranya seperti guntur, dan dia bergerak menuju murid-murid sekte pedang Shifang. Kombinasi angin dan api, kekuatan tempur melonjak dengan liar. Menembak bersama, menyerang bersama, bahkan jika dia telah memahami dua gerakan, apa yang bisa dia lakukan? Lagi pula, dia hanya satu orang, kita pasti akan membunuhnya jika kita menyerang bersama. Tembak bersama. Boom. Ledakan. Pedang Ki naik satu demi satu, ada total 200 pedang Ki yang sangat menakutkan. Longsor. Teriak Luming, memegang senjata di kedua tangan, dan lampu senjata besar dengan panjang 100 meter terbentuk. Senjata ini sibuk seperti aslinya, seperti tombak sungguhan. Di sekitar lampu senjata, ada nyala api yang menyala-nyala, dan ada juga angin kencang. Angin membantu api, membuat nyala api menyala lebih kuat, seperti pistol yang menyala. Ledakan. Lampu senjata besar meledak, menyiratkan getaran yang menakutkan. Bunuh! Bunuh! Hampir 200 murid dari sekte pedang Shifang meraung, dan energi pedang yang cerah menebas Luming satu demi satu. Cahaya pistol berpotongan dengan energi pedang, dan raungan dahsyat meletus. Serangkaian gelombang kejut yang mengerikan mengalir keluar dalam lingkaran, membentuk hembusan kekuatan dan hembusan. Di tanah, seolah-olah telah dibajak, jurang yang dalam muncul, membentang ratusan meter jauhnya. Di tengah di mana cahaya senjata berpotongan dengan energi pedang, sebuah lubang yang dalam dengan kedalaman lebih dari 10 meter dan lebar lebih dari 30 meter meledak. Bagaimana Tianyun? Haruskah dia dibunuh? Di kejauhan, semua orang di kuil Jiangxing melihat pemandangan yang dipenuhi asap dan debu, dan menebak di dalam hati mereka. Tetapi ketika asapnya menghilang, mereka tercengang. Memegang tombak, Luming berdiri dengan bangga, memancarkan semangat juang yang kuat, berdiri tegak. Ada apa? Bahkan tidak ada bekas luka. Sebaliknya, anggota sekte pedang Shifang, beberapa dari mereka dengan kultivasi rendah, seperti prajurit tingkat ketiga dan keempat dari seniman bela diri agung, semuanya pucat, dengan darah menetes dari sudut-sudut mereka. Mulut. Tidak hanya Luming tidak mati, tetapi dia juga berada di atas angin. Bagaimana itu mungkin? Hampir 200 orang bekerja sama, dan bahkan prajurit tingkat 9 dari seni bela diri yang hebat harus mundur, tetapi Luming benar-benar memblokirnya dan menang. Ini seperti dongeng. Hampir 200 anggota sekte pedang Shifang saling menatap dengan tak percaya. Para jenius dari sekolah pedang Shifang, tapi itu saja. Hari ini, semua cincin penyimpanan tertinggal, jika tidak, kematian. Shua! Luming melangkah maju dan bergegas menuju sekte pedang Shifang. Gabung bersama, bergandengan tangan, jangan bubar. Teriak seseorang. Tapi sudah terlambat, Luming bergegas ke kerumunan murid Shifang Sword Sect seperti harimau bergabung dengan serigala, dengan sapuan tombaknya, puluhan orang tersapu dan jatuh ke tanah, darah mengalir deras. Tidak ada cara untuk melawan Luming. Kekuatan tempur Luming saat ini terlalu kuat. Basis kultivasi tingkat kelima guru bela diri agung, tingkat keempat seni sejati naga pertempuran, dan momentum angin dan api telah mencapai di atas Xiaeng. Bersama-sama, kekuatan tempurnya menakutkan. Para pemuda yang terkuat hanya di puncak seni bela diri tingkat 6 yang hebat ini sama sekali bukan musuh Luming. Bahkan orang-orang muda yang telah memahami kekuatan itu juga sama. Menabrak. Setelah beberapa napas, sekelompok besar murid dari sekte pedang 10 arah jatuh ke tanah, ada ratusan dari mereka. Semua orang di aula bintang tercengang, beberapa orang menggosok mata mereka dengan penuh semangat, berpikir bahwa mereka sedang bermimpi. Ini mengerikan, sesat. Ming Chen juga tertegun di sana, mengaum di dalam hatinya. Dia pikir dia telah mengagumi Luming sebanyak mungkin, tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa dia masih meremehkan Luming. Kekuatan Luming jauh melebihi imajinasinya. Menabrak. Menabrak.
Luming memegang tombak panjang di tangannya dan mengayunkannya secara vertikal dan horizontal. Dengan satu pukulan, area yang luas terbentuk. Satu persatu, murid-murid sekte pedang Shifang patah tulang dan jatuh ke tanah. Bahkan seorang jenius yang memahami situasinya tidak dapat melarikan diri dari nasib patah tulang dengan satu tembakan. Lari. Murid lain dari sekte pedang Shifang berteriak, hampir ketakutan. Tidak ada cara untuk melawan sama sekali, dan kekuatannya sama sekali tidak pada level yang sama. Berhenti. Pada saat ini, raungan keras keluar, seperti guntur menggelegar. Sesosok menginjak kekosongan dan bergegas dengan kecepatan tinggi. Ini kakak senior Yang Zaitian, kakak senior Yang Zaitian ada di sini, kita diselamatkan. Seorang murid dari sekte pedang Shifang berteriak panik. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.